Seperti yang diketahui, kalau saya secara pribadi pada umumnya itu mendukung, karena kalau boleh dibilang kan pembangunan di Bali ini akhir-akhir ini kalau boleh bilang agak kebablasan. Kebablasannya yaitu kita khususnya, mohon maaf, para oknum-oknum pengusaha dalam hal ini pengembang, banyak yang mengabaikan atau melabrak aturan pada saat membangun. Belakangan ini, pemerintah melalui Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan, atau Pansustrep DPRD Bali berkolaborasi bersama eksekutif, sedang gencar-gencarnya melakukan sida terhadap perkembangan pembangunan di Bali, khususnya di sektor properti. Upaya ini turut mendapat dukungan dari banyak kalangan, mengingat pembangunan yang terjadi di Bali saat ini semakin kebablasan. Menurut pelaku usaha properti yang juga Direktur PT Bumi Cempaka Asri BC Alen, I. Gede Suardita, fenomena ini tentu tidak bagus dampaknya bagi Pulau Bali ke depannya. Oleh karena itu, ia berharap agar pengawasan ataupun sida ini bisa secara rutin dilaksanakan oleh Pansustrep bersama jajaran. Seperti yang diketahui, kalau saya secara pribadi pada umumnya itu mendukung, karena kalau boleh dibilang kan pembangunan di Bali ini akhir-akhir ini kalau boleh bilang agak kebablasan. Kebablasannya yaitu kita khususnya, mohon maaf, para oknum-oknum pengusaha dalam hal ini pengembang, banyak yang mengabaikan atau melabrak aturan pada saat membangun. Seperti yang kita ketahui kan, entahkah itu harusnya hortikultura, mungkin sawah, itu dilabrak menjadi bangunan, dan itu sangat tidak baik untuk efek Bali ke depan. Makanya saya secara pribadi seperti dibilang itu sangat setuju dengan adanya Pansustrep yang turun meninjau langsung apakah itu bangunan melanggar atau tidak. Dan kebanyakan sih melanggar, seperti yang diketahui. Harapan saya sih hal yang seperti ini rutin dilakukan, karena kalau boleh bilang jangan hanya kata-kata yayam aja, karena apapun itu ini Bali sudah darurat sebenarnya untuk urusan seperti ini. Jangan sampai kita pengusaha yang notabene mungkin asli Bali dan mengikuti regulasi yang ada, akhirnya kalah bersaing atau terpinggirkan dengan adanya model oknum-oknum pengusaha nakal seperti ini. Pihaknya menambahkan, dengan adanya pengetatan dan pengawasan regulasi tata ruang ini, sebagai pengusaha tentunya akan membangun lahan-lahan yang sesuai dengan rancangan tata ruang wilayah yang berlaku. Dengan pengawasan ini sedikit mempengaruhi sektor properti, namun setidaknya masih ada peluang untuk membangun hunian. Otomatis dengan adanya sekarang pengetatan regulasi dan pengawasan dari pihak legislatif maupun eksekutif, otomatis kita sebagai pengusaha akan membangun lahan-lahan yang sudah sesuai dengan RT RW yang berlaku, dalam hal ini lahan pemukiman dan pariwisata seperti itu. Kalau di luar lahan itu jangan sekali-kali menyentuh, karena itu selain konsekuensi administrasi yang tidak bisa dilayani, konsekuensi hukum juga menanti. Makanya dengan adanya seperti itu memang sedikit tidaknya mempengaruhi kita di properti. Tapi it's okay kalau kita berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih banyak kok peluang di properti yang bisa dibangun, khususnya di Bali. Itu pasti ada, seperti yang saya bilang tadi. Cuman kalau kita mengikuti regulasi yang ada, baik dari segi tata ruang dan yang lain-lainnya, itu masih ada lahan-lahan yang bisa kita bangun. Cuman memang sudah agak terbatas ketersediaan lahannya. Tapi bagi pengusaha-pengusaha yang legalnya itu kalau boleh bilang bekerja berdasarkan aturan, sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh keras ini kan bagi teman-teman oknum pengusaha atau pengembang yang tidak mengikuti aturan. Mereka akan terhenti bisnisnya. Ia berharap agar penertiban ini secara intens dilakukan oleh Pansustrep dan instansi terkait.
Selain itu, pelaku usaha yang sudah memiliki izin agar diberikan privilege untuk keberlangsungan usahanya. Tim Liputan melaporkan.